Sampurasun Gasadayana. Pembahasan sekarang saya ingin coba bahas tantangan untuk Ksatria Piningit. Tantangan untuk Ksatria Piningit di komentar dalam satu konten saya. Beliau berkomentar, beliau ingin menantang Ksatria Piningit seperti itu. Kalau menurut saya, di setiap pembahasan saya tidak menunjukkan sosok, melainkan jiwa seseorang yang berjiwa kesatria gitu. Nah, di dalam konten-konten saya hanya menggambarkan orang yang berjiwa kesatria. Piningitnya itu apa? Itu fakta yang dialami mungkin di setiap manusia yang menjalani kehidupan. Seperti itu. Nah, kalau orang yang menantang Ksatria Piningit berarti orang tersebut belum memahami. Dan saya pernah membahas tentang siapa atau apa itu Ksatria Piningit. Nah, saya pernah membahas itu. Nah, orang yang menantang itu fahamnya lebih ke siapa, bukan apa itu Ksatria Piningit. Ketika orang memahami Ksatria Piningit itu siapa, dan timbullah yang seperti ini, gitu kan? Nah, di sini saya hanya ingin memberitahu, sebenarnya orang yang menantang dan Ksatria Piningit makom atau tingkatannya sangat jauh. Sebab orang yang menantang Ksatria Piningit, dukun santet, itu orang yang tingkatannya paling dasar, bahkan sangat dasar. Tingkatannya sangat dasar. Sebab apa? Orang yang nantang itu masih dikuasai dirinya oleh nafsu dan egonya. Makanya sangat dasar. Kalau dalam lapisan antara 7 langit dan 7 bumi, mungkin ada di bawah, termasuk yang bumi 7 lapis ke bawah. Sebab itulah manusia yang masih dikuasai nafsu dan egonya. Meskipun orang tersebut bisa nih yang dibilang melawan dukun santet, otomatis kan bisa magic. Padahal magic itu bukan hal yang luar biasa. Magic itu bukan hal yang luar biasa. Gitu. Bukan hal yang wah, yang nomor 1. Bisa ngalahin dukun santet bukan hal yang wah gitu. Yang bisa mengalahkan dirinya itu termasuk wah. Kalau mengalahkan dukun santet itu orang yang masih belajar dalam spiritual. Begitu. Orang yang masih jauh di bawah. Orang yang menantang Ksatria Piningit itu seperti itu. Karena jangankan menantang Ksatria Piningit, mengendalikan dirinya saja sendiri belum mampu, apalagi kita
menangkan Satria Piningit, mengontrol dirinya, menguasai hawa nafsu yang di dirinya saja sudah tidak mampu, makanya dia menantang. Begitu. Kenapa? Sebab orang yang sangat tinggi tingkatannya atau makomnya cenderung lebih diam, cenderung lebih tersembunyi, yang disebut sembunyi dalam terang. Itulah yang disebut kesatria, karena lebih nyaman terdiam daripada berkoar-koar, dan seolah-olah ingin menunjukkan dirinya yang paling hebat, gitu kan. Nah, seorang kesatria itu kan cenderung lebih diam, dan saya gambarkan di Lebak Cawenya itu yang disebut ilmu padi, tertunduk gitu kan, tidak melihat ke atas. Nah, itu kan gambaran orang-orang yang bisa menguasai dirinya, menguasai hawa nafsu dan egonya. Nah, kalau menurut saya orang yang menantang ini masih jauh tingkatannya gitu. Nah, termasuk kan dalam Jangka Jayabaya, Satria Piningit sakti tanpa aji. Kenapa sakti tanpa aji? Itu kan sebab orang yang benar-benar sakti itu memang tanpa aji, nggak perlu ajian ini, ajian itu kan, isim, pusaka, itu semuanya sudah tidak perlu. Sebab Satria Piningit ini sudah menggunakan rasa. Ketika rasa itu kita ketahui, itu kan jadi energi. Ketika energi itu kita kuasai, itu kan jadi tameng atau ibaratnya perisai untuk diri. Nah, ketika orang yang ingin menantang Satria Piningit atau dukun santet, mereka masih pakai aji, masih pakai jimat, masih pakai ayat, gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu kan masih pakai sesuatu yang di luar dirinya, gitu kan. Nah, sementara yang disebut Satria Piningit itu sudah semuanya, yang sudah ibaratnya yang disebut sakti tanpa aji itu semuanya sudah ada dalam diri, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi ajimat, tidak perlu lagi yang namanya ayat, tidak perlu lagi isim atau asihan. Sebab seorang kesatria ini sudah tahu yang namanya ilmu rasa. Ketika rasa ini kita dapatkan, kita akan ibaratnya seperti energi. Contohlah misalkan Al-Fatihah, ya kan. Nah, Al-Fatihah ini kan ikhlas wasarido yang saya bilang intisarinya. Nah, ikhlas wasarido itu apa rasanya? Rasanya tuh kedamaian. Rasanya kedamaian. Jadi ketika kita hidup, menjalankan kehidupan, meski permasalahan di kehidupan nyata kita banyak, gitu kan, ya kita tenang-tenang saja. Terus ketika orang, ibaratnya ada orang nih yang bisa melebihi kita, ya kita tenang saja, atau kita nggak dirugikan. Itu kan rasa yang sudah bisa menenangkan jiwa dan raganya, juga pikirannya. Nah, itulah yang dinamakan ilmu rasa. Makanya ketika orang yang bisa merasakan hal tersebut, sekedar diucapkan bismillah karena Allah, itu seolah-olah meminta izin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kun fayakun, terjadilah. Jadi masih yakin ingin menantang Satria Piningit? Coba, kalau menurut saya
lebih baik difikirkan, dirasakan, apa sudah atau pantaskah berkata-kata seperti itu. Sebab Satria Piningit ini adalah jiwa kita masing-masing, termasuk orang yang menantang. Itu juga ada jiwanya, cuman masih terbelenggu karena egonya. Gitu. Orang yang bisa melawan dukun santet, orang yang bisa melawan jin, setan atau iblis, itu hal yang sangat-sangat biasa, sangat mendasar, tidak luar biasa. Hal yang luar biasa itu ketika hidup kita bisa mampu memberikan sesuatu untuk masyarakat, saudara, tetangga, atau orang tua kita, ibaratnya orang-orang terdekat dengan kita, atau hidup kita manfaat bagi orang lain. Nah, itu yang disebut luar biasa. Kalau hanya melawan jin, setan, iblis, itu hal yang biasa, hal yang sangat mendasar. Itu bukan hal yang luar biasa. Apalagi yang melawan dukun santet, itu hal yang biasa, hal yang standar. Hal biasa, hal standar bagi orang-orang yang benar-benar sudah memahami akan ilmu ini. Kalau menurut orang awam ya iya, terlihat luar biasa, terlihat wah, terkesan sakti. Padahal kalau menurut saya, hal yang seperti itu hanya baru mendasari, masih mempelajari, masih membaca kemampuan dirinya seperti apa. Dan ketika menggunakan kemampuan dirinya itu, kita bisa menggunakan dengan nafsu kita, ego kita, atau kita gunakan kemampuan diri kita untuk sesama makhluk ciptaan Tuhan agar saling ibaratnya membutuhkan. Saya kasih contoh. Saya sering diserang, sering dikejar yang disebut dukun santet, setan atau iblis, itu sering bangsa jin. Sering saya didatangi, saya diserang. Apa saya ngajak tempur mereka? Apa saya ngajak mereka bertarung? Tidak. Saya hanya ajak mereka berkomunikasi. Saya ajak mereka untuk saling berbuka pikiran. Seperti iblis, saya ajak berkomunikasi. Mereka menjalankan tugas untuk menghasut manusia. Saya juga menjalankan tugas sebagai manusia untuk membangunkan atau menyadarkan manusia itu sendiri. Coba dipikirkan. Ilmu yang ada dalam bahasa Sunda yang disebut hade goreng kubasa, itu ilmu yang sangat luar biasa. Itu yang diajarkan kakek saya pada saya. Hade goreng kubasa berarti apa? Ketika kita berbuat masalah, kita bermasalah, hadapi, jangan lari. Itu hade goreng kubasa. Itu yang diajarkan kakek saya. Jadi kalau menurut saya tentang tantangan bagi Satria Piningit, orang yang menantang ini masih sangat jauh levelnya. Begitu. Mohon difahami, sebab penjelasan ini hanya sekedar saya ingin memberitahu bahwa Satria Piningit itu jiwa sewang-sewang, atau setiap manusia, entah itu pria atau wanita, memiliki rasa atau memiliki jiwa kesatria. Begitu. Jadi siapa yang mampu mengendalikan dirinya, itulah seorang kesatria. Siapa
yang bisa bermanfaat untuk hidupnya dan orang lain, itulah kesatria. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.